hanya ini dapat berlipat ganda. Ya nggak mungkin juga lah Kipli yang dapat cuma istri doang yang berlipat ganda. Kau pakailah penalaranmu dulu. Katanya kau cerdas, kan gitu kan? Cobalah kau artikan dulu ayat itu. Jangan kau ambil cuma istri doang. Kalau kau kayak gitu kau pilih ini berarti itu ada itu kesimpulanmu doang gitu loh. Kalau kau menyimpulkan begitu, aku juga bisa menyimpulkan sendiri gitu loh. Sekarang itu kan general semuanya. Ya kalau dia masa cuma yang ditinggalkan cuma istrinya doang, ya rumahnya di bawah kayak keong, bapaknya juga di bawah. Nah itu, jadi coba kau pakai penalaranmu gitu loh. Enggak, dia udah curhat. Udah Don, curhat aja dia. Oke, udah. Doni udah, sekalian Banyuwa lagi. Ya, kalian diam. Kamu hanya merepet. Saya kasih data kamu ya supaya kamu paham, makanya belajar itu. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini suatu kewajiban? Membenci istri, anak, ibu untuk menjadi pengikut Yesus? Kan tidak. Kalau misalnya ini udah mulai lari-lari, fokus dulu kok masalah. Kalian diam dulu, ini seorang guru kalau dia mengajar, seorang guru ketika dia mengajar, dia harus membuka cakrawala berpikir muridnya. Kalau muridnya itu full otaknya, kalau otak muridnya itu tumpul, memang harus dibuka cakrawala berpikirnya. Stop dulu Banyuwa, stop dulu. Doni dengerin dulu. Tadi Anda bicara nggak dipotong. Sekarang giliran Doni lo diatur nggak? Nggak bisa. Jadi giliran Banyuwa dulu. Turunkan saya. Atau giliran kamu dulu deh. Giliran kamu yang ngomong deh, silakan. Kamu dulu yang ngomong, silakan. Dengar Kipli, kita fokus ke ayat yang tadi, ayat yang dibuka tadi, kita fokusin jangan kau lari kemana-mana dulu. Kau kan sering begitu kau nggak sanggup membantai itu lagi, kau lari kemana? Gimana gitu ininya? Kan nggak fokus. Kan saya lagi ngajar, saya kan lagi ngajar anak PAU. Nggak perlu ajaranmu. Kau itu sengaja kau mau lari. Udah. Ya. Saya kan lagi ngajar anak PAU kan. Meninggalkan rumah katanya tinggalkannya cuma udah jangan kau curhat. Jangan kau curhat, Enggak itu yang otak jangan kau curhat, Ya, gantian bicara dulu ya. Kamu itu besar, jangan kau curhat kayak anak kecil. Turun aja kalau nggak sanggup. Jangan kau anak kecil. Bang Adi jangan kayak anak kecil. Aku bilang nggak sanggup, cuman ya si ini. Ya nggak sanggup makanya kau mau lari. Enggak tapi, kau kan tadi kau nggak berani ke situ. Oke, saya kembali. Oke, baik. Oke, thank you. Oke, padahal saya hanya ingin membantumu tadi, bro, supaya kamu nggak terlalu malu gitu ya. Jadi gini, aku berkata kepadamu, ini bukan kepada Kristen ya, bukan ya, kepada Petrus dan kawan-kawannya. Jadi kamu jangan komplain, ngerti? Aku berkata kepadamu Petrus dan ke-12 muridku yang lain, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Ingat, pada saat kemudian orang datang kepada kerajaan Allah, bisa jadi istrinya ikut, bisa jadi orang tuanya juga ikut, bisa jadi anak-anaknya juga ikut. Tapi kalau di antara mereka ada yang tidak mau ikut istrinya, lalu mereka meninggalkan istrinya demi untuk mengikuti kerajaan Tuhan, maka akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Itu maksudnya. Makanya saya kasih contoh yang tadi Lukas 14 ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini mutlak? Harus membenci orang tua, membenci istri, membenci anak untuk menjadi pengikut Yesus? Tidak. Bagaimana kalau satu rumpun semuanya mau menjadi pengikut Yesus? Berarti tidak semuanya harus dibenci. Karena anak istri juga ikut menjadi pengikut Yesus. Ngapain dibenci loh, mereka juga ikut. Begitulah maksudnya data yang tadi Lukas 18. Kalau istrimu tidak menginginkan mengikuti kamu untuk datang kepada kerajaan Allah, tinggalkan. Maka engkau akan memperolehnya saat ini juga berlipat kali ganda. Begitu maksudnya. Belajar itu pakai otak, jangan pakai nafsu. Nah, di dalam pengakuan, janganlah ganti-gantian lah, kau lama kali. Udah. Kau kan suka monopoli. Sabar. Sikat aja. Sabar. Jadi di dalam Lukas 18 ini kebiasaan kau begitu, terus jadi lupa kan? Mana yang mau dijelasin tadi, kau lari ke mana? Jadi di dalam Lukas 18 ini Yesus mengajarkan
mendapatkan istri berkali lipat di dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Lukas 18. Kalau ada yang tidak mengerti berarti orang bahlul. Demikian. Oke ya. Jadi gini Kipli. Jadi kalau kau bilang tadi itu ayatnya buat Lukas, buat Petrus. Jadi kenapa kau tanya ke aku? Hah? Kau yang jelas gitu loh. Kalau yang itu buat ini buat Petrus ya kau tanya ke Petrus. Jangan kau bilang ini ayat buat Petrus, ngapain kalian ngamuk-ngamuk? Lah kau ini nanyanya ke ini, ke kita kan? Aneh kau ini kadang-kadang. Sama juga tadi kau bilang bisa jadi. Kata-kata bisa jadi itu kan hanya kau simpulkan sendiri. Lah, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Yang namanya bisa jadi. Itu nggak masuk gitu loh. Kalau kau itu pasti kalau ngomong. Jangan kau bilang itu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Bisa jadi, kalau namanya bisa jadi itu nggak jelas itu. Semua itu insya Allah mudah-mudahan. Jadi nggak jelas juga semuanya gitu loh. Itu yang saya maksud itu. Jadi kau jangan pakai kata-kata bisa jadi, ya bisa jadi ini, bisa jadi itu. Lah itu asumsimu aja. Kau nggak perlu berasumsi di sini, maksudnya gitu loh. Paham? Jadi jangan kau berasumsi seenakmu aja. Kau simpulkan sendiri, Sudah. kau giring sendiri. Jadi itu salah, nggak boleh gitu ya. Okay? Sudah. Oke, siap. Aku mau turun, izin turun ya. Lagi lanjut yang lain. Dengarkan dulu. Aku mau pulang. Nanti lanjut lagi di rumah ya. Nggak apa-apa dia mau turun, masih ada yang lain kok. Lagi nyetir. Oke. Siap. Oke. Lanjut. Jadi kalau saudara Doni tadi mengatakan, kenapa kau katakan itu kepada saya? Nah, sedangkan itu adalah untuk Petrus. Nah, kan memang poligami itu untuk Petrus dan kawan-kawannya. Kalau Kristen dilarang poligami, ya silakan aja. Kristen tidak boleh poligami. Yes, Kristen tidak boleh poligami. Tapi Yesus mengajarkan kepada Petrus dan kawan-kawan ke Petrus, boleh poligami. Apa buktinya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Boleh poligami. Kata siapa? Kata Yesus. Legalitasnya untuk siapa? Petrus dan kawan-kawan. Tapi Kristen lah, memang Kristen bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus Kristen itu, pengikut Paulus Kristen itu. Jadi kalau pengikut Yesus, jelas barang siapa yang kemudian meninggalkan istrinya demi untuk mengikuti kerajaan Tuhan, artinya taat menjadi pengikutnya Yesus, tidak menjadi pengikut orang Farisi, maka meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Larinya ke Matius 19, nomor 29. Ternyata ketika bidadari itu dihujat oleh teman-teman Kristen, rupa-rupanya Yesus mengatakan begini, setiap orang yang karena namaku meninggalkan istrinya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Ada ibu juga di situ Bang Suma. Ibu diterima 100 kali lipat sebagai kontrak seorang ibu. Bapak juga ada Bang Suma. Bapak diterima sebagai kontraknya sebagai bapak 100 kali lipat. Ada anak Bang Suma. Anak diterima sebagai kontraknya anak sebagai 100 kali lipat. Istri diterima sebagai kontraknya sebagai istri 100 kali lipat. Orang tuanya 100, yes. Anaknya 100, yes. Istri 100. Begitu ganti. Masih mau ku datang besok. Lanjut. Gimana Bang Arzu? Ya tadi si Quick tadi ngomong terus, silakan ada yang mau ditanggapi giliran Anda bicara. Orang ngomong terus. Silakan Bang. Quick atau Hanso. Silakan. Ada komentar? Silakan. Enggak ada komentar. Karena apa yang diomongkan panjang lebar tadi, orang Kristen tidak ada yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak ngerti apa yang dimaksud dia itu ngomong. Iya, karena itu memang bukan untuk Kristen bro, itu untuk Bani Israel, pengikut Yesus. Oke, Kristen memang enggak. Kristen itu cukup satu istri, yang penting di dompet banyak kondom, kan gitu bro. Lanjut. Lu kenapa ketahuan so? Ya itu aja dia tuh kadang. Kalau apa narasinya itu kadang nggak dipikir gitu loh, asal ngocos. Memang Ya, nggak ada apa-apa. Bang, memang nggak ada Kristen istrinya dua Bang.
Secara apa ini? Depan rumahku Bang Andi, depan rumahku Bang Andi ini. Dengar dulu. Rumah pas depan rumahku. Kalau secara agama memang nggak ada. N. Jangan disebut, aku juga udah kenal itu. Ya? Kalau secara kedagingan banyak. Namanya juga manusia ya toh. Nggak ada manusia sempurna. Artinya, Itulah. begini Sekalipun bro, di Islam bro, malah bro ya, Enzo, gimana? dengerin. Kalau kami di Islam, Hmm. ada solusi, boleh Ya. poligami. Tidak berdosa, memenuhi syarat tertentu. Sangat ketat. Kalau Kristen, kalau sampai dia, istrinya melebihi dari satu, gimana resikonya? Silakan. Gini, di kalian aja berbeda-beda. Gak usah kalian, Anda aja dulu. Jangan ditanggapi kami, Anda aja dulu. Tadi kan bilang kalau mau poligami harus izin istri. Padahal di ustadz kalian bilang nggak perlu izin istri. Nah, itu mana yang benar gitu loh. Ya udah jangan Ayo. ditanggapi dulu, nanti dijelaskan. Sekarang apa resikonya kalau Kristen ini beristri melebihi dari satu? Interan aja dulu, silakan. Oh, ya berdosa di mata Allah, di mata Elohim. Kalau berdosa itu artinya Lidahnya kalian pakai kata Allah. Kan kalian mau klaim itu. Jadi mohon Oke, maaf. berdosa ya. Oke, berdosa. Saya nggak usah sebutkan berapa persen Kristen yang berdosa ya. Nggak Oke, usah lah. nggak usah lah ya. Baik, terima kasih. Sekarang tadi mengenai perceraian lagi kembali. Oh, gantian jawab dulu yang pertanyaanku. Kenapa? Kenapa di antara kalian dalam poligami satu mengatakan boleh izin istri, satu lagi mengatakan tidak usah izin. Nah, mana yang benar? Siapa yang ngomong tidak boleh izin istri? Siapa? Maksudnya kalau nggak perlu izin istri. Ya, ada siapa yang bicara begitu? Datanya mana? Ustadz, Ustadz siapa? udah ustadz terkenal. Ya siapa? Nanti ku DM, jawab dulu Ya aja. nggak bisa saya jawab kalau nggak ada data, nggak bisa. Nggak enak lah. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Kau tahu sendiri lah. Ya siapa? Udah jawab aja. Ya nggak bisa saya jawab dong, nggak boleh dijawab kalau nggak ada data. Ini. Soalnya itu kalau poligami aturan Islam itu harus izin istri pertama, nggak boleh, tidak. Kalau kita nggak buka boleh. data aja deh ya, buka datanya ya. Ya buka datanya silakan. Ini data pribadi lo ya, bukan data Al-Quran dan hadis ya, bukan ajaran Islam. Oke? Ceramah ustadz bro. Ya udah mana? Dia berdasarkan apa? Ustadz siapa? Bentar. Ya silakan. Tapi ada nggak yang ngomong begitu? Nggak ada, gue nggak denger, nggak pernah denger. Typing dong teman-teman. Nah itu tuh. Iya, iya. Ustadz yang titik-titiknya panjang. Apa itu? Ya, yaudahlah kalau memang nggak mau dijawab, memang berat ya sudahlah skip aja. Tanda yang berat Anda bawa. Makanya jangan bawa statement itu kalau tidak ada data. Loh, ini datanya udah kita sama-sama tahu gitu loh. Nggak bisa begitu, saya nggak tahu. Sudah skip aja lah. Soalnya memang gimana ya? Ya ngeri-ngeri sedap gitu loh bahas kalian ini. Makanya kita harus. Ada yang ngomong doang ya. Saya nggak bisa loh diskusi kalau ngomong doang gitu loh. Udah ganti-gantilah, ganti topik, tanya aja. Ganti topik ya, berarti Anda dicabut ya. Ya. Bang Adi, Ya. saya mau tanya kepada saudara Henzo. Henzo tadi yang barusan bicara ya. Ya. Henzo, ada Apa, Dik? tidak yang bisa membantah kehendak? Ada nggak yang bisa membantah kehendak Tuhan? Maksudnya membantah dalam hal apa dulu? Kalau dalam Ya, kalau nubuatan, Tuhan perintahkan, terjadi. kalau Tuhan memerintahkan sesuatu atau Tuhan menginginkan sesuatu, ada nggak yang bisa membantah? nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Oke. Oh. Nah sekarang dikatakan di dalam kitab saudara Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yes. Kalau suami mau beristri, apakah bisa kehendaknya itu dibantah oleh istri? Maksudnya mau menikah lagi? Iya. Nggak bisa dong. Kan Mana? Kenapa bisa? Tapi kan udah. dalilnya tadi. Dalilnya tadi. Wah, ayat favorit Kores itu.
Kan dalilnya tadi. Iya, Kan ada tuduh jelas. itu dalam hal tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah. Kalau suaminya Loh, udah begitu, mana hukum Allah cukup satu istri? Mana hukum Allah cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? ada. Mana coba tunjukkan ke saya sekarang. Kutunggu sampai 5 tahun kalau ada. Aku kan nggak Iya, hafal. silakan. Ah, silakan. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan Orang tuanya dan istrinya. bersatu dengan istrinya. Ya. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka ada satu. Mana cukup satu istri mana? Mana cukup satu istri mana? Mana? Ya kita orang Kristen mengimani satu istri cukup gitu loh. Mana dalilnya cukup satu istri mana? Cukup satu istri itu hanya ada di Islam, pawahida. Hanya ada di Islam. Di Kristen mana dalilnya cukup satu istri mana? Jangan kabur, maksudnya jangan melebar. Narasi awalnya boleh nggak? Mana? Istri kan harus tunduk sama suami. Nah, istrinya Yes. diminta suami mau. Suaminya berbisik, sayang, papa mau nikah lagi. Bisa nggak seorang istri menolak kehendak sang Tuhan tadi? Boleh nggak? Loh, jadi itu sudah melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Hukum yang mana? Mana hukumnya cukup satu istri mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Mana hukumnya? Tunjukkan. Oke. Paham aku. Oke, mana? Jadi, Saya menikah lagi kalau ada dalilnya di Kristen cukup satu istri. Percaya sama kalian. Tunjukkan. Mana? Oke. ketika dikatakan perceraian itu tidak akan terjadi ketika maut yang memisahkan, itu sudah Cerai itu bukan poligami. Poligami Mana? nambah istri, cerai buang istri, gimana? Mana? ya, Ayo, di situ kan sudah satu. menguatkan. Dua. Tidak ada yang dapat Tiga. memisahkan selain Bukan 1 Timotius 2 ayat 3 Bang Juma. Jadi Apa, berapa? 1 Timotius 2 ayat 3. Itu jawabannya. Itulah yang baik dan menyenangkan hati. Apalagi di situ ya, penyelamat kita. Setiap doa seperti itu baik menyenangkan hati penyelamat kita. Hal yang demikian itu baik. Apa di situ? Apa? Menolong bagi suami. Apa? 1 Timotius kan? 1 Timotius 2 ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan juru selamat kita. Apa? Mana? Cukup satu istri mana? Cukup satu istri mana dalilnya? Kita tunggu dalilnya. Istri harus tunduk kepada suami seperti dia tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau suami mengatakan aku mau menikah lagi, istri harus tunduk. Tepat. Ya, kalau kalian ada 4 lot. Ini mana dalilnya? Mana dalilnya cukup satu? Mana? Halo. Sabar, aku nggak hafal. Mana dalilnya? Sabarlah. 1 Timotius 2 berapa? Nomor 1 Timotius 3 berapa? 2. Timotius 3. Data nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Memang gitu. Karena itu yang boleh diangkat sebagai pemimpin jemaat. Haruslah orang yang hidupnya tidak bersih. Ini yang pemimpin. Emang kalian pemimpin jemaat semua? Hah? Ini Anda pemimpin jemaat? Terjemahan pemimpin ini. Bukan aturan umum ini. Diam semua. Kau nyakitin kali ketawamu. Mau gimana lagi orang tertawa kan lucu. Hanya ada di dalam Al-Quran yang mengikat seluruh umat Islam. Pawahida. Cukup satu istri. Di tempat kalian gak ada. Markus 10, 6 ayat sampai 8. Buka. Markus 10 lagi. Markus 10. Anda mau kemana-mana? Markus 10. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lah iya. Aku
dengan istriku yang pertama satu daging. Aku dengan istriku yang kedua satu daging. Aku dengan istriku yang ketiga satu daging. Yang kelima satu daging. Yang keempat satu daging. Yang ketujuh satu daging. Apa masalahnya? Mana yang saya minta cukup satu istri? Jadi dalam pernikahan Kristen itu diajarkan kesetiaan, gitu loh. Dalilnya yang ku minta. Dalil yang saya minta, Bung, dalil. Jangan kalian mau mengenakkan kuping istri. Oh, di kitab kita cuma satu istri. Suamimu tidak mungkin beristri lagi. Nah, tetapi tempat ibadah pun, jemaatnya pun diambat, kan gitu. Gimana sih abang ini? Sampai tai lalatnya pun ditahu. Oke, tunggu dulu ya. Anak SD, silakan. peraturan yang dibuat tidak cocok gitu loh. Dikasih peraturan anak SMA gitu loh. Hal-hal remeh-temeh kayak gini tidak perlu pakai dalil. Orang Kristen bego sekalipun. Nggak perlu kan? Mana dalilnya? Sedangkan Yesus tadi sudah kita tunjukkan Lukas 18 memerintahkan, memberikan solusi poligami, mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Apalagi Tuhan tidak menciptakan Adam dan Yanti. Tuhan tidak menciptakan Adam, Yanti, Hawa, dan Siti. Ya, jadi cukup Adam dan Hawa. Di situ ada sudah cukup, gitu loh. Dalilnya udah cukup. Nggak ada Adam dikasih istri. Jadi kayak begitu maksudnya. Ya. Jadi kayak begitu maksudnya. Jadi poligami itu karena satu orang aja gitu. Nggak dikasih. Jadi itu alasannya. Gitu kan. Jadi itu alasannya sampai poligami itu cukup satu istri. Itu tentang kesetiaan dalam Kristen. Tidak setuju poligami karena poligami itu sudah tidak setia kepada pasangan. Ya, itu camkan. Nah, pertanyaan. Sekarang begini. Mana? Aku punya banyak temen ya. Aku tanya, kau mau nggak dipoligami? Gila najis katanya. Nah, gimana tuh? Berdosa nggak dia? Dan itu nggak satu dua orang jadi yang gini. aku tanya. Jadi itu melanggar jadi gini. Wanita. Iya. Oke. Jadi kalau saya tanya dulu sama saudara Henzo. Henzo, anakku yang cakep, saya tanya dulu. Kamu membantu istrimu itu taat kepada Allah, pada Tuhan, atau membantu istrimu untuk egois di dalam menyikapi hidup ini? Kita tanya dulu sama itu saling melengkapi, saling menolong, saling melengkapi, ya. Saling apa? Ya saling menolong, apa? Saling membangun iman. Saling menolong. Kalau ada perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku, apa yang kita ajarkan kepada istri? Maksudnya? Iya, kan perintahnya Tuhan pencemburu. Tapi Anda lebih menghargai manusia berupa wanita daripada Tuhan yang pencemburu ini. Oh tidak, Tuhan tetap nomor satu. Baru. Nah, Tuhan ada berapa? Ada satu. Kenapa dibuat menjadi tiga? Tiga itu pribadinya bisa dibedakan, tidak terpisah. Ya sama. Saya juga cuma punya satu istri, tapi ada tiga istri, tapi pribadinya aja yang tiga. Tapi pada hakikatnya ada satu. Justru saya yang mengatakan itu akal-akalan lu, karena Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Parah, menghujat poligami, tapi Tuhan dipoligami. Parah. Mana? Loh, Tuhan itu ada berapa? Satu. Tuhanmu ada berapa? Satu. Yang mana? Yang di antara satu itu? Yang mana? Yesus. Mana Tuhanmu yang satu? Terus Bapak gimana? Itu Bapak itu sanksi. Bapak itu penama. Dia bisa menyebut sanksi. Bapak itu istri pertama. Istri kedua menjelma. Itu jelmaan istri pertama. Pandai-pandaian. Apologet gurunda kayak begini kualitasnya. Ya Allah. Lah iya, kamu membawa sebuah narasi yang tidak ada datanya di dalam kitabmu. Mana dalilnya satu istri? Nggak ada. Kamu tidak mau menduakan istri.
Oke, mana dalilnya cukup satu Tuhan? Ada satu Tuhan, tidak ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan yang pencemburu, tapi dibikin Tuhan baru. Ada perintah jangan membuat Tuhan baru, tapi bikin Tuhan baru. Ada perintah boleh poligami, tapi nggak boleh poligami. Itulah Kristen. Coba, itu lucunya Kristen. Perintahnya jangan menduakan aku, menduakan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Dan mengenal aku sebagai utusan. Ngawur. Ayo. Dan mengenal Loh, Yesus. kok ngawur? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yang engkau utus. Kamu kenal nggak? Ya kenal dong. Kenal dong. Kenal nenek kiper. Ayo mari kita uji. Mari kita uji. Anda yang mengenal Yesus atau saya yang mengenal Yesus? Oke. Halo. Mau enggak? Berani enggak Anda? Oke. Boleh. Siapa Yesus menurut Yesus? Jawab. Yesus adalah guru, Yesus nabi, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus dia mengatakan Bapa? Dirinya adalah Bapa. Di mana? Banyak, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapak punya, aku punya. Yeay! Aku dan Akhi Sugi adalah satu. Apakah aku adalah Akhi Sugi? Kalau kamu bukan, kakek kamu kan bukan. Yang bukan. Nah sekarang engkau mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apakah Bapa artinya satu dengan Yesus? Muter-muter terus diskusi ini udah basi. Ya makanya kamu jangan gila dong. Tuhan menginginkan jangan diduakan. Kamu menduakan. Nah, sementara Tuhan memberikan, dengarkan, sementara Tuhan tidak pernah melarang poligami, Anda justru melarang poligami. Anda sadar tidak? Saya mau tanya sama Anda, Yakub istrinya berapa? Jung. Hey. Yakub istrinya berapa? Apa? Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya berapa? Lo itu nggak urusan, itu orang perjanjian lama, ngapain kau urusin? Makanya nenekmu kiper. Saya tanya, Yakub istrinya berapa? Ngapain? Itu belum, itu kan orang perjanjian. Saya mau tanya, Tuhanmu yang Yesus itu berasal dari istri yang keberapa? Itu maksudnya. Ayo. Nggak ada. Nangis. Kalau Yakub tidak poligami, dengarkan. Kalau Yakub tidak poligami, adakah Yesus itu bisa lahir? Bisa, jangan tahu lah, jangan tahu. Jangan sok tahu. Nah, dia dari mana? Dari mana Yesus kalau tidak poligami? Yakub tidak poligami, Yesus lahir dari mana? Ya, nangis aja kau. Lah jangan membatasi kuasa Tuhan. Kamu jujur dulu. Saya tanya sama kamu, jujur. Kalau kamu masih bisa waras, pasti kamu jawab dengan jujur. Apa? Yesus itu berasal dari keturunan istri Yakub yang keberapa? Maria itu keturunan Nabi Daud. Gak usah kau tanya. Ya, Saya tanya. Saya tidak tanya Maria. Saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu Yesus itu berasal dari keturunan istri Yakub yang keberapa? dengar ya, Maria itu hanya dipinjam rahimnya. Saya tidak tanya Maria, yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Yesus Tuhanmu yang manusia itu berasal dari istri Yakub yang keberapa? Terus poinnya apa? Mau tahu isi keberapa? Istri 1, 2, 3, poinnya apa? Ya supaya kamu tahu bahwa yang kau sembah itu buah dari poligami. Oh, terus? Terus apa? Terus? Ah, Terus? kenapa emang? Enggak lah. Enggak. Sekarang kamu sadar nggak? Jujur. Kamu sadar nggak? Tunggu. Kamu sadar nggak bahwa Yesus itu adalah buah dari poligami? Kita kan nggak dijelaskan di situ, nggak didetailkan. Yang pasti nggak ada poin yang kamu tanyakan. Aduh, parah ini Oten. Menghujat poligami sementara sembahannya berasal dari percikan poligami. Gimana ceritanya? Andai saja kok ngawur pula? Saya tanya samamu, anak Yakub ada berapa? Saya tanya samamu, anak Yakub ada berapa? Saudara Henso, anak Yakub ada berapa? 12. 12. Dari berapa istri? Nggak tahu. Alah,
Kayak gitu aja nggak tahu. Wah, mind blowing. Itu aja nggak tahu. Allahu Akbar. Kamu kalau kutanya, kitab Daniel ditulis dari anak istri keberapanya Yakub. Yesaya ditulis dari anak istri keberapanya? Yeremia. Poin. Pertanyaanmu ada poin. Tunggu. Kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis dari anak keturunan dari istri keberapanya Yakub. Pahami, semua kitab yang ada dalam genggamanmu itu semua tulisan dari anak hasil poligami Yakub. Kalau Yakub tidak poligami, tidak ada kitabmu. Kalau Yakub tidak poligami, nggak ada Tuhan Yesusmu. Masih mau kau datang besok? Oh, itu. Cepet banget itu kalau pikiran kayak gitu. Nah, coba kau jawab. Apakah mungkin sesuatu yang kamu hujat berupa poligami yang kau katakan itu adalah perbuatan tercela akan melahirkan kebaikan, sedangkan faktanya kitab yang kamu tenteng itu semua adalah catatan dari anak-anak hasil poligami? Masih mau kau datang besok? Mana ada. Masih mau kau datang besok? Nanya dulu cuma, istrimu berapa cuma? Woi cuma, berapa istrimu? Istrimu berapa cuma? Marah. Saya tanya dulu, Daniel ditulis oleh siapa? Gak usah tanya, Enzo gak usah ini, mau tanya dulu. Daniel ditulis oleh siapa? Zuma berapa istrimu Zuma? Kalau saya mau tanya. Daniel ditulis, yang jelas Yesus masih mengalahkan saya. Yesus istrinya 2, saya baru 1. Gimana? Itu sudahlah, jangan kalau kau punya. Loh, kok sudahlah. Hei, kenapa jadi sudah? Kamu jangan fitnah. Yesus punya istri dulu lebih banyak. Yesus itu kau anggap nabi kan? Nabi bukan? Kau hina. Adakah di Al-Quran itu Isa itu? Masa Yesus menikah dibilang hina? Yesus mati terkutuk itu baru hina, Bung. Bro, buktikan dalilnya. Gimana Yesus menikah? Buktikan dalilnya. Mana dalilnya Yesus tidak menikah? Loh, mana dalilnya? Kamu yang buka bicara ya. Ya sama, mana dalilnya Yesus tidak menikah? Mana? Saya tanya kamu. Mana dalilnya Yesus tidak menikah? Saya mau tanya sekarang, kamu berapa mana istrimu? Dalilnya? Mudah-mudahan istrimu dengar cuma. Kalau kamu mau menikah, kamu bilang sekarang kau bilang di media sekarang ini. Aku mau menikah lagi gitu istriku. Pasti saya pernah dengarkan enggak. Kamu salah. Aku pernah bertanya. Ini pengalaman saya. Dengarkan. Roni, dengarkan. Apa kata istri saya pada saat saya minta izin untuk poligami? Apa kata istri saya pada saat saya minta izin poligami? Apa kata beliau? Aku mencintaimu, Abah, tapi aku lebih mencintai Allah. Aku menyayangimu, Abah, tapi aku lebih menyayangi Nggak ada perempuan yang mau dipoligami. Itu istrimu. Jangankan poligami kalau istrimu. Saya ini malah istrinya yang melamarkan. Ini di tempat saya ada. Ada istrinya yang melamarkan malahan. Dari miliaran orang. Yang penting ada. Mau ada berapa kayak yang penting ada. Itu. Ini ada yang melamarkan, malah istrinya yang melamarkan. Tetangga saya ini. Oke, sekarang kembali kepada tema. Tolong tunjukkan di mana Tuhan murka. Di mana Tuhan murka di dalam kitabnya orang Yahudi dikarenakan orang itu poligami. Di mana? Tunjuk satu ayat saja. Di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan murka oleh karena poligami. Di mana itu? Tidak ada. Yang ada justru Tuhan membolehkan poligami tanpa batas di dalam Bible. Mau saya tunjuk ayat? Saya kasih ayat mau. Mau saya kasih ayatnya? Kalau Tuhan membolehkan poligami tanpa batas. Silakan. Oke, dengar. Oke. Larang poligami. Oke, kalau ingin dengarkanlah, saya tunjukkan ayatnya, dengarkan. Orang Nabi Muhammad juga mempunyai ini kok. Kalau nggak mau berhenti ngomong ya, suara kamu ketindih, nggak ada apa-apanya dengan suara saya, ngerti?
Ya di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, telah kuberikan istri tuan rumahmu, orang Yehuda dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Poligami tanpa batas di dalam Bible. Ya, jelas. Ya itu kan orang ya. 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri tuan rumahku ke dalam bangkuanmu, orang Yehuda dan orang Israel. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Poligami di Bible tanpa batas. Silakan. Itu kan kami tidak mengimani itu, bro. Wah, kitanya sendiri gak diimani. Kamu nggak ngerti. Parah ini Kristen parah ini udah. Kitanya sendiri gak diimani aneh ini. Kamu nggak ngerti Gak ngerti apa tulisannya seperti itu. Kamu nggak Ya, ngerti Kristen. bahkan di dalam kitab orang Kristen itu, ya poligami itu diatur. Contohnya di dalam kitab Ulangan 15, ya di dalam kitab Ulangan 21 ayat 15, itu poligami diatur di situ. Bahkan di 2 Samuel 12 ayat 8 sangat jelas sekali, ya Daud itu sudah dikasih istri-istri tuannya, tapi masih kalau belum cukup semuanya itu akan ditambahkan lagi. Jadi di Bible itu poligami tanpa batas, tapi Kristen malu untuk mengakuinya. Bahkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 26 sampai 28, poligami dibolehkan. Tapi orang Kristen tidak bisa kita tanya untuk membuktikan di mana larangan poligami di dalam Bible. Satu orang Kristen pun tidak bisa menunjukkan di mana dilarang poligami. Kalau Anda mau keras-kerasan ngomong, suara Anda saya tindih. Karena ayat saya ini mahal. Suara Anda tidak terdengar, di saya tidak terdengar. Ya mau ngomong apa kamu nggak terdengar, kawan. Ya, jadi poligami di Bible tanpa batas. Bahkan tanpa adanya poligami, Yesus tidak mungkin ada. Titik. Poligami. Silakan kamu mau poligami kamu kawin 100, boleh tanya dulu istrimu berapa sekarang, bro? Istri saya satu saja. Suaranya ini kok suaranya kayak suara istri sih. Kamu laki perempuan? Ini suara ini si yang banyak ngomong tadi itu berapa istrinya? Cuma sudah ngaku tadi istrinya cuma 1. Udah orang banyak perempuan sekarang tanpa suami. Kamu juga ikut-ikutan mau jadi perempuan. Udahlah sayang. Kau jadi laki-laki aja. Kalau berdebat yang bagus lah. Berdebat kalau mau debat yang Iya, saya tanyakan samamu. Dengarkan saya tanya samamu kan. Yesus itu berasal dari keturunan istri yang keberapa? Saya tanya baik-baik kan. Yesus itu berasal dari istri yang keberapa? Dari Yakub. Ya kau aja yang jawab sendiri lah. Kenapa lagi? Nah itulah kamu. Loh, kita kan harus buka dulu Alkitab kita ini. Kalau kamu ini kan dan kamu akui tidak bahwasanya Yesus itu berasal dari hasil poligami? Kamu akui nggak? Enggak, jujur dulu. Jangan kau serang-serang poligami. Jangan kau serang-serang poligami. Tapi Yesus sendiri berasal dari hasil poligami. Artinya Maria, Yusuf, itu kamu bawa ke urutan yang lama itu. Jangan dengarkan saya. Kalau kau menghujat poligami, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang saya tanya siapa yang menghujat poligami sih? Berarti poligami itu boleh kan? Bukan sesuatu yang tercela kan? Loh, bagi kalian kan bisa, silakan saja. Jangan bagi kalian. Saya tanya, Tuhanmu berasal dari hasil poligami, betul atau tidak? Tidak lah. Lah, Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya 3. Yakub istrinya 3. Aduh, kamu ambil air 1 sendok, masuk kamar mandi kau cebok, pakai air 1 sendok. Jangan berdebat. Kita jawab seperti itu. Kita harus buka dulu pakai dalil lah. Kita baru kita baca di Alkitab. Baca di Alkitab, bacalah. Iya, oke lah. Bacalah. Baca. Sekarang maksudnya tanya istri Yakub
sampai menjurus ke Yesus itu apa? Ya karena Nah, Yesus tuh kalau gimana sih? Kalau Yakub tidak poligami, Yesus nggak ada. Nah, Nah, Kok kalau tidak poligami, kalau Yesus Yakub tidak ada? tidak poligami, kita perjanjian lama nggak ada. ya karena Ah. kita ini kan berbicara Ah. aturan. Kan kita ini Kalau berbicara poligami aturan. nggak ada, Tuhanmu nggak ada. Nah, kita apa lagi? berbicara aturan kan ini cuma ya. Aturan apa? Boleh- Coba kau tunjukkan boleh- aturannya. Di boleh mana nggak aturannya cukup satu istri di dalam Bibelmu? Mana aturannya? Tunjukkan ke saya. Hati istrimu cuma. Tar dulu. Mana? Eso. Mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam kitabmu cukup satu istri? Mana? Dalilnya di hati istri-istri cuma. Istri-istri Sekarang itu menangis. begini, Zuma. Tadi aja kau bilang tadi, kau ngomong ke istrimu apa? Istrimu bilang Mana? "Cintaimu, Zuma." Mana dalilnya di dalam kitabmu cukup satu istri mana? Gak usah kemana-mana dulu. Oke, Dalil tadi katanya sudah dibaca aturan. Tadi sudah dikasih Mana? tahu. Mana? Satu Timotius Mana tiga itu. dalilmu Satu cukup Timotius satu tiga. istri? Satu Timotius 3 itu untuk imam, itu untuk imam, bukan untuk semua orang, itu untuk imam. Itu pemikiran anak-anakmu. Kita Baca itu- dalilnya ya. Kita itu- Baca dalilnya ya. Kurobe juga mulut kau nanti ya. Nah, Karena itu pemilik jemaat. Dengarkan. Ngomong anak kecil aja. Dengarkan. Karena itu pemilik jemaat. Apa itu pemilik jemaat? Apa itu pemilik jemaat? Episkopos. Apa itu? Bukan pemilik. Uskup. Penilik. Ah, Itu- Iya, Teman-teman. itu uskup. Itu uskup. Itu pendeta. uskup. Oke? Zaman itu belum ada uskup. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Iya. Haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Itu apa Suami artinya? dari Kau satu. tahu artinya apa? Jangan kau asal tafsir itu kitabnya orang. Kau tahu apa artinya? Ini dalil seorang Dalil, pemimpin. Kau tafsir seenak. Udah itu kitabnya orang. Seorang pemimpin jemaat harus orang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Itu artinya apa tahu nggak? Itu Artinya apa? penilik. Itu bukan Itu pembukaan. penilik. Itu- Itu penilik. Sekarang saya tanya samamu, mana dalilnya jemaat gereja cukup satu istri? Itu Mana bukan dalilnya Samuel, jemaat bodoh. gereja? Bum. Weh, Saya apa? tanya dalilnya. Saya tanya Kau anakmu tanya dalilnya itu sudah dalilnya. Kamu aja Mana nggak mana ngerti. dalilnya cukup satu istri mana? Mana Itu mana bukan dalilnya cukup satu dalilnya. istri? Apa lagi? Kau mau cari? Ini dalil untuk pemimpin jemaat cukup Bukan satu pemimpin. istri. Kita dituntut, Sugih, ya. anakmu dipoligami, Itu setuju gak Sugih? berbicara tentang kekudusan. Aduh, dasar manusia kecoa. Ini dalilnya. Karena itu penilik jemaat di dalam bahasa dengarkan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan episkopos. Episkopos itu artinya pengawas jemaat, artinya uskup. Woi, cuma kita sebatas pemimpin jemaat aja dituntut seperti itu, ya. Dituntut seperti itu. Meong. Sekarang Ini, karena Nabi itu Nuh, pemilik Nabi jemaat Nuh, haruslah ya, seorang yang istrinya tak pohon, bercacat, ya, suami istrinya dari pohon, satu istri. Nabi Nuh itu Saya nampak. minta dalilnya cukup satu istri itu mana? Kami Mana? sebagai penilik jemaat Mana ada dalilnya dituntut cukup sepenuhnya. satu istri? Mana? Mana dalilnya? Cukup satu istri mana dalilnya? Mana? Mana? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Tadi aja. Ini kalau di Islam dalilnya jelas Allah ta'adilu fawahida. Allah ta'adilu fawahida. SD. Allah ta'adilu fawahida. Allah ta'adilu fawahida. Dalilnya cukup satu istri jelas di dalam Al-Quran. Maka nikahilah satu orang saja. Maka nikahilah satu orang saja.
Mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan saya cukup satu istri. Nggak ada dalilnya. 1 Timotius 3 nomor 2 itu untuk uskup, untuk pengawas jemaat atau penilik. Di dalam bahasa aslinya disebut episkopos, artinya uskup atau pemeliharaan atau penilik atau pengawas. Pengawas jemaat itu harus cukup satu istri. Itu untuk pengawas atau uskup. Tapi untuk jemaat tidak ada data cukup satu istri. Begitu tante. Kok tak ada data ini dulu? Besok gantian dulu, stop. Kamu Zuma, jangan takut. Stop dulu Pak Roni. Gini dulu. Masih mau ku datang besok. Dulu. Gantian bicaranya. Bisa kau Zuma. Ah udah malas saya. Bro, Nggak ngerti-ngerti, malas. Gantian bicara. Anda Bang juga bicara juga. Gitu loh. Jadi nggak nyambung. Tadi pertanyaannya tadi mana dalilnya cukup satu istri, ada atau tidak, itu loh. Loh itu tadi itu sudah saya Yang mana? kasih. Yang mana? Coba terangkan, saya kasih waktu 2 menit. Terangkan, silakan. 1 Timotius 3 ayat 2. Sudah tadi loh, karena itu penilik Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, ini Mana jemaat cukup satu istri untuk jemaat mana? sekarang penilik, saya tanya, penilik jemaat itu kan mau dipilih, ya. Ya, mau dipilih penilik jemaat, ya. Dipilih dari jemaat. Artinya itu dituntut seperti itu. Apa Penilik omong? Sekarang penilik jemaat dari mana datang? Kalau jemaat yang dipilih yang satu istrinya. Oke? Tapi yang lain yang banyak istrinya jangan dipilih, cukup yang satu istri. Nah sekarang mana perintahnya cukup satu istri dalam agamamu mana? Oleh sebab itu Zuma, kenapa dipilih hanya satu istri? Karena memang nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kenapa? mana dalilnya? Mana dalilnya nggak boleh? Loh, ini Sedangkan kan- kamu sendiri mau merubah diri jadi perempuan supaya kau jadi istri juga kan? Udahlah, kamu yang banyak mulut kayak perempuan kamu Zuma. Kau berani kan? Kamu itu ngomong aja kamu. Kau berani kan? Mana kawin dalilnya? lagi? Berani Dalilnya nggak cukup kamu satu kawin lagi? istri. Berani nggak kamu Mana kawin dalilnya lagi? cukup satu istri? Saya Dalilnya tanya, cukup satu kamu istri berani nggak kawin mana? lagi? Mudah-mudahan istri Nggak ada menonton. Saya dalilnya, tanya, kan? kamu berani nggak kawin lagi? Saya tanya. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Nggak Sudah, ada. itu sudah. Itu Ngapain dalil kamu ikutin untuk otakmu? penilik. Ngapain saya Itu ikut jemaat otakmu itu? untuk penilik. Saya Itu ngapain saya jemaat ikut untuk otakmu? penilik. Jadi Coba kalau kamu- ada yang mau saya jadi tanya, penilik, berani nggak kamu? harus Mudah-mudahan dipilih istri dari menonton. jemaat yang istrinya cukup Mudah-mudahan istri satu. menonton ini. Gitu. Kau berani nggak kawin lagi? Kenapa Kau berani harus kawin takut lagi? sama istri? Ya takut sama Tuhan lah. Istriku mengatakan, Abah, aku tuh mencintaimu, tapi aku lebih mencintai Kau Allah. bohong, kau Zuma. Apa yang Kau itu diperintahkan banyak DM Allah dari silakan perempuan, kau Zuma. Kau banyak DM selama dari Abah perempuan, bisa kau Zuma hadir, sekarang. Kamu gitu. tuh lagi ngetop sekarang. Banyak DM kamu. Jujur sama istri Zuma. Jangan Bang sembunyi-sembunyi. Yuma nggak punya istri. Kamu bohong. Bang Yuma nggak punya istri. Udah banyak DM kau Zuma. Nggak usah bohong lah. Ya, kenapa Dilihat kau yang kok. cemburu kalau ada yang diem Bang Yuma? Kenapa kau yang cemburu? Iya, nggak cemburu. Dia mau merubah diri Cuma jadi wanita berani. juga, mau DM saya juga rupanya. Mas, Mau Mas, DM kamu. Mau aku muntah saya. udah cukur kumis loh, Mas. Mau muntah saya. Mau muntah saya DM kamu. Kenapa kau yang cemburu sih bro? Lucu orang ini. Iya jangan cemburu lah. Mau banyak yang... Stop dulu ya, diskusi yang baik. Gantian bicara, gantian. Kembali ke topik. Dari tadi juga. Iya, kembali ke topik. Cuma juga kayak perempuan. Silakan bicara ke topiknya saja. Oke? Ya saya beri waktu Roni bicara 2 menit silakan. Ya udah nih Pak, udah saya sudah kalian. Ya sudah Anda sudah berarti Anda diam. Bang Juma yang ngomong, oke? Diam. Bang Juma silakan. Dia sudah diam. Udah malah saya Zuma. Ya katanya sudah masih ngomong. Saya sudah pernah sama Zuma ini. Ya udah diam. Diam. Udah sering saya sama Zuma ini. Sudah sering Ya saya udah sama diam lah Zuma. bro, diam. Ya. Oke? Tapi Diam ya, ya. Jadi di dalam Kristen itu
Tidak ada larangan poligami di Kristen. Tak ada dalilnya, cukup satu istri. Itu Ya, sudahlah, kita Yesus panjang- justru panjang lebar. Yesus justru mengajarkan. Diam dulu. Yesus mengajarkan kepada Petrus murid-muridnya bahwa meninggalkan istri untuk menjadi pengikutnya itu nggak apa-apa, karena akan memperoleh berlipat kali ganda istri. Saat itu juga Kau itu menafsirkan jadi poligami itu sembrono, bisa kamu. diajarkan Malah saya oleh dengar deh. Yesus. Baik, Kau nanti. sembrono. Ayo Ini komen. gimana sih kau Roni? Saya persilakan kau bicara, kau diam. Orang bicara kau ngomong. Bukan lah, ini Zuma ini sembarangan. Ya udah kau bicara ya sekarang, kau bicara. Saya kasih waktu. Silakan. Ya. Ya udah, Wanita. saya tanggapi si Zuma. Masa Ya, kau silakan. tafsirkan begitu dapat 100 kali lipat istri Zuma? SD, jawab SD sebagai Ya, wanita. ya, Pak Hanso diam dulu Pak Hanso, jangan dikomporin. Silakan Roni. Udah selesai? Udah selesai bicaranya? Udah ya? Tafsir, tafsir. Intinya begini, janganlah Zuma menafsirkan kitabnya orang seenak aja begitu, gitu loh. Ini nggak perlu ditafsir ini. Ini nggak perlu ditafsir. Ya, aku nggak perlu Memang ditafsir. tertulis Gimana begitu. tuh? Kok masa? Saya bacakan, mau? Ya sudah silakan. Saya bacakan. Oke, dibaca dulu ya. Oke. Anda diam dulu dibaca. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tua, atau anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Itu di mana tuh? Di kitab mana tuh? Weh. Enggak. Sakit guys. Akui dulu bahwa Yesus mengatakan lipat kali Oh, ganda. akui dulu. Di kitab mana dulu? Kamu akui dulu, baru saya tunjukkan. Di Udahlah, Hanso diam dulu, So. Berarti Anda belum pernah Aku baca berkata sebelumnya itu ya? kepadamu, Sudah. sesungguhnya Itu kan ada setiap konteksnya. orang yang Udah baca sebelumnya. setiap Jangan ajarin lah setiap soal orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga. ya, ada nggak ini? Ada yang nggak dapat? Mana? Ada yang dapat 100 ya? Kan? Itu data di Bible, bukan praktek data di Bible. Tapi kan Ini nggak nggak ada. nggak berbicara oknum. Ini yang di Iya. kitab Lukas ini tidak dikatakan 100 kali. Yang 100 kali itu yang di surga. Itu Matius 19 nomor 29. Itu di surga. Ini di dunia. Di dunia tidak dikatakan 100 tapi dikatakan lipat kali ganda. Nah, apa tuh mas? Itu bisa aja kesehatannya, hartanya. Jelas-jelas di situ gunaika istri kok kesehatan pula. Nah, sekarang gini ya, contohnya Ahok ya, kita udah sama tahu kan, udah kedapatan boleh bercerai karena zina, itu kita tahu kan, nggak, akhirnya bercerai, nggak tahu alasannya zina apa kayak, intinya udah cerai, akhirnya diganti kan dengan yang baru, diganti dengan yang ting ting, diganti, Berarti boleh. Berarti boleh. itulah Apa arti hubungannya deh ya? Mendak Hanso berarti boleh ya, Banso? Boleh. Tuh, kalau kita kan nggak berhak menghakimi, tapi Enggak, saya nggak mau suruh Anda menghakimi, bertanya boleh nggak? itu kalau bilang boleh nggak itu menghakimi bro. Anda berarti Anda nggak mau berpendapat tapi ngomong doang. Loh, aku kasih realita konkret gitu loh. Ya gue balik bertanya atas argumenmu kok nggak mau jawab. Konkret setelah Ahok bercerai, dia Secara dilipat kali. kitabmu, Henso, secara kitabmu itu boleh atau tidak? Iya itu loh maksudnya. Masih muda. Berarti statusnya Ahok berzina ya? Enggak lah, kan dia udah. Barang Tuh, kan? siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia Nah, apabila nikah lagi itu zina. Kita kan nggak berhak menghakimi. Bukan mengkami Kita bicara data. apa yang tertulis dalam data. Ya, tapi Ya kan itu. barang siapa yang menceraikan istrinya, Ya, bro, kemudian ya. dia nikah lagi, kawin lagi, itu hukumnya zina di dalam Kristen. Saya Itu. nggak bicara itu, berarti Ahok zina kan? Menurut kitabmu. Kan menurut kitab. Ya Gitu. iya. Tapi pada kenyataannya malah dikasih cantik, malah dikasih cantik. Sugi. Ini kok data dilawan sih? Siapa tadi yang ngomong tadi? Sugi ya? Ini Roni kamu nggak usah ngomong dulu Ron sama Henso dulu. Kamu nanti tambah melebar gitu. Bagaimana Pak Hanso itu?
Loh bro Syugi ya, kalau seseorang itu diazab oleh Elohim, diazab oleh Tuhan, pasti hidupnya nggak enak, sengsara, miskin, sakit-sakitan, itulah Berarti kita azab. mau bohong. Bukan kita bohong. Loh, kan begini, dikatakan kalau dia itu cerai bukan karena zina, dia nikah lagi itu hukumnya dihukumi zina. Tapi menurut Anda tidak, malah dapat yang ting-ting, malah kaya raya. Berarti kita mau kan bohong itu jadinya. Kita kan nggak tahu penderitaan Ahok itu. Dia Nah, sekarang penderitaan Ahok katanya tadi dapat ting-ting. Gimana sih? Jadi gini, jadi dia kan kita nggak tahu ya hatinya seberapa sakit kan, disakitin kan, kita nggak bisa menilai sakitnya Ahok, tapi Ahok bisa ikhlas. Oh Tuhan, aku ampuni istriku Tuhan, aku serahkan segalanya padamu. Udah, Emang masih bisa diampuni kalau begitu? udah banyak hapus kan dia, udah di penjara, ini begono ya toh. Jadi Akhirnya, kalau jadi orang Kristen masih boleh bercerai ya? lu pada bukan masalah boleh nggak boleh, Bang. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Kalau dia bercerai bagaimana? Bagaimana nasibnya? Keadilan Tuhan yang Dia dulu berlaku. Enzo. Roni saya tanya. Katanya tidak Oke. boleh. Oke. Tapi kalau ada yang bercerai gimana bro? Oke, saya sama Lukas itu nih. Hidupnya bro. Ayatnya itu berkata apabila Lu jawab pertanyaan gua. Ntar dulu. Nggak bisa. Dalilnya. Iya kalau karena Anda mengatakan tidak boleh bercerai. Nah kalau Ya. ada yang bercerai bagaimana? Terkecuali karena zina. Eh. Loh, itu dalilnya. Iya dengerin dulu. Kan menurut kamu tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada yang Ya. bercerai bagaimana? Ya selama dia hidup dan dia nikah lagi, dia hidup dalam zina. Oh itu. Ini jujur. Jujur. Mantap. Loh memang begitu. Nah ya berarti Memang begitu. Ahok hidup dalam zina. Loh, ntar dulu saya jelasin. Kita nggak tahu masalah Ahok dalam keluarga. Anda tahu siapa yang berzina duluan? Antara Ahok satu istrinya? Ada yang tahu? Makanya Nggak ada. jangan memvonis. Nah sekarang dia posisinya zina atau enggak? Kalau Ahok bercerai karena istrinya berzina, Duluan so. itu nggak apa-apa. Oh gitu, jadi supaya bisa nikah lagi tidak dianggap zina, salah satu harus zina supaya nikahnya sah nggak dianggap zina, kan gitu. Ini analogimu. Oh iya. Iya, Pantas Gisel zina dulu biar bisa cerai dengan gading terus nikah lagi nggak dianggap zina. Cedor. Iya, itu kan tergantung dari manusianya, bukan aturannya. Parah ini. Aturannya Ini begitu. Parah. ini parah ini supaya nikah lagi tidak dianggap zina, maka salah satu harus zina. Kan begitu. Loh, siapa yang mau berbuat? Siapa yang Bro, mau berbuat mau sengaja? Oh, saya berzina baru So, supaya diam dulu, saya orang cerai. Tidak Tahan, ada bro. seperti itu. Bro tahan bro, 2 menit. Itu kan asumsi kamu, Sugi apa Kok gitu? asumsi gimana, orang aku membetulkan kamu tadi kok. Nah, iya, tapi Anda kan kamu tadi berani. mengatakan Kamu kalau berani, dia cerai kamu. bukan bentar. Tadi kan Artinya Anda sama tadi, mengatakan contoh, bentar Bang. Anda bilang Gisel Si Roni ini memang ini orang kalau ngomong dia ngomong. Kalau juga. mau besar-besaran Iya. ngomong, Anda ketindas loh Bang. Suara saya lebih besar daripada Anda. Alat saya mahal soalnya ya. Anda tadi mengatakan kalau dia bercerai bukan karena zina, maka ketika dia menikah lagi dia berzina. Nah, Aku jawab. makanya saya katakan kalau begitu dengan cara berzina, maka ketika nikah lagi tidak berzina. Menurut Anda kan begitu? Iya, Saya dia mengiyakan. Dengar baik-baik. Kamu bilang begini tadi. Kalau orang bercerai bukan karena zina, berarti dia berzina. Bukan itu. Kamu salah. Makanya dengar baik-baik, pasang kuping. Aku nggak ngomong begitu. Kamu yang salah. Justru Anda ngomong tadi. Kalau dia cerai bukan karena zina, Nah, maka bukan ketika karena dia zina menikah bagaimana? berzina. Jadi Kan gini, begitu. kita ulang ya. Oke, stop. Kita ulang ya. Udah, gini aja, stop. Kita ulang ya. Sebentar dulu, udah. Kepanjangan muter-muter. Gini aja. Boleh nggak Kristen bercerai, Ron? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Iya. Baik, nggak boleh ya. Karena Ya udah diam dulu. Stop dulu. Kalau nggak boleh, itu di mana larangannya tidak boleh bercerai? Ada nggak?
Ada. Larangan tidak boleh bercerai. Di mana? Satukan Allah. Diam dulu Hansop. Saya ngomong sama Roni. Iya, sudah. Silakan. Sudah yang saudara jawab. Silakan. Kami pun di pernikahan itu sudah disumpah. Saya nggak mau membahas pernikahan Anda. Datanya mana? Di Udah jangan Bible. ngomong juga. Kamu tuh potong terus. Datanya mana? Itu tadi Apa yang aku ngomong. dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh. Oke, pinter. Oke, pinter. Ya. Oke, stop. Udah, datanya ada. Apa Kedua. yang dipersatukan Ya Allah udah. tidak Udah. boleh diceraikan oleh Oke, manusia. nggak Berarti kan nggak boleh cerai. Oke. Sudah Nah, benar. oke. Kalau ada yang bercerai berarti melanggar data di Bible, betul? Betul. Ya betul. Betul, baik. Apa risikonya melanggar Bible? Ya berdosa. Berdosa. Baik, berdosa. Berdosa ya? Berarti siapapun Kristen di muka bumi bercerai, Berdosa. berdosa. Iya, Baik. kenapa? Ada apa? Kalau dia menikah lagi, resikonya apa? Betul. Masih berzina dia. Masih bersina dia, pinter. Iya, kenapa? Ada Ya apa? udah nggak apa-apa. Ya udah. Artinya Kristen di luar sana, kalau Anda bercerai berdosa, menikah lagi bersina Betul. selamanya. Masih tetap Betul? dalam dosa. Betul? Betul. Betul. Udah diam Anda. Hansu setuju atau tidak Hansu? Setuju lah. Hansu saya tanya, bukan Anda Roni. Hansu setuju? Yang jadi Roni diam dulu. Hansu lagi yang ngomong. Silakan Hansu. Udah boleh lu tanya ini. Udah boleh tanya belum? Enggak, ini tadi Anda setuju nggak pernyataan Roni? Ya secara tertulis begitu. Ya udah setuju. Artinya siapapun Kristen bercerai, dia akan bersina selamanya, betul? Dan menikah lagi, betul? Betul. Betul. Iya, Betul bro. lah. Betul. Udah selesai kan? Gampang kan? Selesai. Gampang, Iya, gampang. banyak ya. Kalau Udah. kalau ada yang melakukan di luar sana, itu bukan aturannya, bro. Manusianya yang melanggar. Manusianya bukan diperbolehkan.